Shalom, saya Pendeta Sevina Maradesa, Gembala GBI Balambang. Melalui kesempatan ini, saya menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus. Hanya karena kebaikan dan anugerahnya, hari ini kami boleh menyaksikan satu peristiwa yang luar biasa bagi kami, peresmian gedung gereja GBI Jemaat Balambang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada donatur kami, Bapak Pendeta Abraham Konrad Supit dan jemaat Victorious Family yang sudah menjadi donatur bagi terselenggaranya pembangunan gedung gereja kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ruben Adi Abraham sebagai Ketua BPP GBI yang terus mensupport kami sehingga pembangunan ini boleh terlaksana, kami boleh jangkau di dalam pelayanan Bethel Project. Kami bergumul sejak tahun 2019 untuk kami boleh mendapatkan satu tempat beribadah yang layak, dan saya percaya tangan Tuhan bekerja di dalam semuanya, mendengarkan setiap kerinduan kami, melihat setiap perjuangan, mendengarkan doa-doa kami, sehingga melalui Bethel Project pada hari ini kami boleh menyaksikan bahwa perbuatan Tuhan itu nyata melalui tangan-tangan yang tergerak untuk membantu kami. Dan sekali lagi saya dan seluruh jemaat menyampaikan banyak terima kasih. Jejak kasih yang telah ditaburkan melalui Bethel Project ini akan terus terlihat dalam setiap doa yang kami naikkan, dalam kehadiran jemaat, jiwa-jiwa baru yang bertobat, bahkan di dalam setiap generasi yang kami percaya akan menikmati tempat beribadah ini. Sekali lagi dari pelosok Mamasa kami menyampaikan banyak terima kasih karena kami telah menjadi bagian dari keluarga Allah yang senantiasa saling menopang di dalam membangun satu sama lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di GBI Viva Plaza Indonesia yang digembalakan oleh Bapak Gembala Abraham Konrad Supit. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Ara yang kebetulan sudah datang dengan tema etika kerja orang Kristen di marketplace. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah hari ini. Bapak yang baik, Bapak yang kami puji dan kami sembah, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas anugerah-Mu yang baru setiap hari. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang membawa kami ke tempat ini untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan surahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah kami, memenuhi hati kami dengan damai sejahtera, kasih karunia dan sukacita. Ya Bapa, sebentar hamba-Mu Pastor Ara akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah setiap firman yang disampaikan akan menjadi berkat dan mengubah hidup kami. Berikan kami telinga yang mendengar, hati yang mengerti, juga pikiran yang akan menangkap kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kuatkan kami Bapa dalam setiap langkah kehidupan kami dengan kasih-Mu. Dengan kasih-Mu, walaupun kami jatuh, kami dibangkitkan. Dengan kasih-Mu, walaupun kami gagal, kami diberikan keberhasilan.
Dengan kasih-Mu, walaupun kami sakit, kami diberikan kesembuhan. Dengan kasih-Mu, walaupun kami mengalami duka cita, kami diberikan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Saudara kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami datang ya Bapa, menyembah Engkau serta bersyukur kepada Tuhan. Sebab Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus sore hari ini. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Setiap kami Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Bapa, Bapakku datang, menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya kau
kami. Dan berdaulatlah sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Sebab di dalam Engkau Tuhan kami aman. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama, katakan amin. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya Tuhan ada di sini? Amin. Firman Tuhan berkata, di mana nama Tuhan ditinggikan, di situ Tuhan hadir. Amin. Kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan hadir di sini. Yuk sama-sama puji Dia. Haleluya. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hey. Boleh tepuk tangan semua sama-sama yuk. Bersukacitalah kata Tuhan. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Hey. Sama-sama yuk kita nyanyikan pujian ini. This is the day that the Lord has made.
Raja, sama-sama sembah. Sembahnya pujian Yesus. Jesus Christ. Sembahnya pujian Raja. One more time, sembah. Sembahnya pujian Kasih tepuk tangan yang kuat buat Raja Segala Raja. Katakan haleluya. Praise the Lord. Are you happy today? Amin. Saudara bahagia ya. Ada yang senyum-senyum memuji Tuhan sambil bernyanyi. Saya percaya saudara ngerasain kasihnya Tuhan. Amin. Coba bilang Tuhan Yesus sayang banget ya sama kita ya. Tuhan Yesus sayang banget. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mendengarkan pastor message. Puji Tuhan, Victorious People, saya senang berjumpa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini berbicara temanya etos kerja Kristen di Marketplace. Sebagai kekasih anak Tuhan harus ada perbedaan yang nyata. Namanya kita sebagai pengikut Kristus yang sudah menerima kuasa kemuliaan Tuhan menyertai ada perubahan yang signifikan. Supaya dapat digenapkan, Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Oleh karena itu ada perbedaan kualitas yang luar biasa. Orang akan melihat melalui integritas saudara saya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan benar-benar nyata jelas dengan sikap kehidupan saudara saya. Sehingga kita dapat berkata, Matius 5 ayat 37, kita berkata ya untuk kebenaran di mana Kristus dipermuliakan, tidak yang membuahkan dosa. Apapun sekalipun sangat Anda butuhkan, mungkin sangat keadaan yang sangat kita harapkan dambakan menjadi bagian, tapi kalau itu bukan hak dan milik saudara saya, itu kita harus berkata tidak untuk hal-hal yang tidak berkenan. Sebab Matius 5 ayat 37b berkata, segala sesuatu yang bukan daripada Dia yang Anda lakukan, kerjakan, itu datangnya dari si jahat. Yang kita lakukan tidak lain tidak bukan semata-mata goalnya tidak ada manifestasi yang lain, bukan oleh karena manusia, tapi semua nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiap Tuhan. Dan janji-Mu tiada amin Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Ikuti doa saya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita boleh ikutin doa saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur pada Tuhan buat penyertaannya sepanjang bulan Juli yang kami sudah lalui. Hari ini kami ada di minggu pertama di bulan Agustus. Kami mengimani bulan Agustus bulan jawaban doa, bulan berkat Tuhan. Kami percaya bersama Yesus dalam bulan ini kami lakukan perkara yang besar. Malapetaka, kecelakaan, bencana, maut, sakit, penyakit kami tolak dari hidup kami, keluarga kami sepanjang bulan ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kalau kami boleh ada di bulan Agustus, bukan karena hebatnya kami. Sungguh kami sadar untuk hidup ini tidak ada jasa kami, tapi karena kasih karunia dan perkenanan daripada Tuhan. Saatnya berfirman buat kami, baca hati kami, beri kami hati yang lapar dan haus akan firman. Kami mempersembahkan waktu yang ada ini kepada Tuhan. Satu nama yang kami mau tinggikan, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami berjanji tidak akan mencuri dan mengambil kemuliaan-Mu. Berfirman buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum duduk, saudara salam kiri kananmu, katakan selamat hari Minggu. Katakan ayo, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat sore, selamat hari Minggu, apa kabar? Ucapkan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Saudara merasakan Tuhan Yesus baik? Kita ada di minggu pertama bulan Agustus. Kalau saudara lihat ke belakang sejenak, waktu kita masuki 2026, ya semua orang mengatakan tahun ini berat. Ya, tapi ternyata kita bisa lewati sampai Agustus. Amin, amin. Dia yang sama, tetap andalkan dia. Kita akan bisa melewatinya dan kita akan keluar jadi pemenang. Amin. Saya terlalu percaya hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita dengar, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Hampir-hampir tidak ada kabar baik sepanjang tahun ini. Hampir-hampir tidak ada kabar baik. Tapi kalau saya lihat beberapa orang daripada kita malahan tambah gemuk. Amin saudara. Haleluya. Ternyata bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Kami diberikan tema untuk kami khotbahkan. Menurut saya temanya sangat menantang sehingga kita bukan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Ucapkan sama-sama, saya diciptakan untuk terbang tinggi. Sekali lagi, saya diciptakan untuk terbang tinggi. Tema yang diberikan kepada kami temanya etos kerja di marketplace. Saya harus katakan ini satu tantangan bagi kita. Engkau diciptakan untuk terbang tinggi. Saudara tahu ada dua hal yang sangat besar mempengaruhi hidup manusia. Yang pertama lingkungannya. Tahu kita lingkungan membentuk orang 55%. Hati-hati dengan lingkungan. Kadang-kadang kita mau buat sesuatu, orang sekitar kita bilang begini, udahlah biasa-biasa aja gitu. Ada kalanya kita menerima. Iya ya, biasa-biasa aja gitu. Haleluya. Tapi hari ini saya mau katakan bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita mampu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Ya, haleluya. Yang kedua yang paling besar mempengaruhi hidup manusia adalah pendidikannya. Tahukah saudara, pendidikan cuma mempengaruhi orang 38%. Ya, makanya walaupun ada orang pendidikannya tinggi sekali, seringkali nggak jadi apa-apa kalau dia tidak pandai dalam bergaul. Ya, karena lingkungan mempengaruhi orang 55%. Haleluya. Tapi kalau saya lihat kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami dikasih ayat, coba tunjukkan ayatnya dulu. Ya, Amsal 22 ayat 29. Ayat ini menantang saudara dan saya bukan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Saudara percaya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang? Halo? Saudara percaya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang? Saya yakin 100% sampai sekarang Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Hidup bukan nasib, tapi hidup adalah pilihan. Haleluya. Contoh ya, contoh sebelum kita baca. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang. Saudara setuju? Saudara setuju? Iya, yang setuju angkat tangan. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, tapi tidak semuanya selamat. Yang selamat adalah orang yang percaya. Amin. Ini firman saudara berlaku untuk kita semuanya.
Tapi kalau saudara ingin mengalaminya, ayo ambil keputusan. Mari kita melangkah untuk menghidupinya. Amin. Saya mau tanya saudara, saudara punya cincin nggak? Cincinnya emas nggak? Halo? Saya mau tanya, emas bisa jatuh ke got nggak? Halo? Ayo jawab, emas bisa jatuh ke got nggak? Bisa. Saya juga percaya emas bisa jatuh ke got. Iya saya ya. Tapi kalau orang tahu itu emas, saya percaya orang akan mengambilnya. Betul? Karena emas tempatnya bukan di got. Emas punya kemuliaannya tersendiri. Nggak ada yang amin. Rasanya saudara kagum lihat saya. Memang itu tradisi orang pendek itu memang pandai saudara. Emas bisa jatuh di got nggak? Ayo, emas bisa jatuh di got nggak? Bisa. Tapi kalau orang tahu itu emas, saya pastikan orang akan ambil. Setuju? Ya, karena emas tempatnya bukan di got. Betul? Emas punya kemuliaannya tersendiri. Kalau engkau sudah jadi nggak usah takut. Yang susah tuh yang tanggung-tanggung. Bilang sama sebelahmu, jangan tanggung-tanggung. Bilang. Haleluya. Tadi saya awali ya dengan kalimat engkau diciptakan untuk terbang tinggi. Kadang-kadang lingkungan tuh ya membunuh karakter kita sehingga kita tidak jadi apa-apa. Sekarang engkau harus lebih berani berpegang pada firman. Haleluya. Kita baca dulu ayatnya. Ya. Amsal 22 ayat 29. Ayatnya saja. 3 iya.
Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Sekali lagi dok, udah makan belum tadi? Kok nggak ngajak-ngajak, heran? Iya, ayo kita baca sekali lagi. 3, iya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Saya suka ayat ini, terukur. Apa artinya terukur? Semua kita bisa melakukannya. Haleluya. Kata kuncinya saudara dari ayat ini adalah orang yang cakap dalam pekerjaannya. Saya mau pinjam satu orang, pemimpin pujiannya aja, WL-nya. Sini. Iya, saya demen tadi lihat dia saudara. Dia lagi naik daun nih kelihatannya nih saudara. Iya, tapi mesti rendah hati. Iya, kalau naik daun aja udah sombong, apalagi naik pohon. Amin saudara. Iya nih, lihat ya. Biar saudara nanti nangkep. Lihat kalimatnya, pernahkah engkau melihat orang yang apa dikatakan? Orang yang apa dikatakan? Cakap dalam pekerjaannya. Nih, orang yang cakap dalam pekerjaannya. Saya lihat tadi nyanyinya. Gitu. Kamu makin keren kamu. Iya, rambut hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Haleluya. Orang yang cakap dalam pekerjaannya. Dalam bahasa Ibraninya, orang yang cakap dalam pekerjaannya itu disebut dengan kata mahir. Sebutkan sama-sama. Oh enggak, bukan mahir, bukan i soalnya. Kalau bahasa Indonesia kan mahir gitu ya. Kalau bahasa Ibrani mahir. Sebutkan sama-sama. Lidahnya ditahan dikit, mahir. 3, iya. Iya. Orang yang cakap dalam pekerjaannya tuh dalam bahasa Ibraninya disebut mahir. Haleluya. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Yang jadi masalah, ya bagaimana supaya kita jadi mahir? Ini yang penting, saudara. Temanya bagus, ya. Etos kerja di dalam marketplace. Ya, menurut saya, saudara dan saya punya kesempatan. Yang penting kita mahir. Ya, rahasianya kita apa? Mahir. Saya nggak mau bilang orang Indonesia bodoh. Nggak mau. Iya, bahkan ya saya mau katakan banyak tahunya kita. Kalau saya lihat wajah saudara banyak tahunya nih saudara. Ya, banyak tahunya. Cuma masalahnya yang kita hadapi, ya kita semuanya tanggung-tanggung. Tanggung-tanggung. Ya, saya mau katakan semuanya tanggung-tanggung. Tapi hari ini saya mau tantang saudara. Ayo, jangan tanggung-tanggung, mesti mahir. Ya, cakap dalam pekerjaannya. Haleluya. Tadi saya katakan emas bisa jatuh di got. Ya, tapi kalau orang tahu itu emas, orang berebut mengambilnya. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya, saya pastikan. Kalau orang tahu itu emas, saudara, orang berebut ngambilnya. Karena emas punya kemuliaannya tersendiri. Emas tempatnya bukan di got. Haleluya. Yang saya mau tekankan, ayo mesti cakap dalam pekerjaannya. Mesti cakap dalam pekerjaannya. Saya tanya kita, gula pernah nggak mengiklankan dirinya manis? Halo? Halo? Rasanya saudara kagum lihat saya. Iya, gula pernah nggak mengiklankan dirinya manis? Siapa yang bilang gula manis? Iya,
Haleluya. Kalau engkau udah mahir, ya saya percaya pasarannya semakin tinggi. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Iya, kalau kita udah mahir, pasarannya pasti tinggi. Tidaklah berkelebihan kalau saya berkata jadi rebutan. Betul saudara? Jadi rebutan. Sekarang yang jadi masalah, bagaimana supaya jadi orang yang mahir. Di kalangan kita orang Indonesia ada sedikit salah. Salahnya itu begini, kalau saudara lihat ada orang pakai naik Lamborghini misalnya. Iya, pakai baju bagus, jas. Iya, pakai tas bagus, mahal. Ditanya sama orang, itu siapa? Iya, lantas dijawab sama temennya, dia profesional gitu. Salah. Profesional bukan mobil, profesional bukan tas, profesional bukan baju, bukan saudara. Iya, selama ini kita suka salah menempatkannya. Profesional kita identikan dengan mobil, dengan baju, dengan tas. Salah, saudara, itu bukan profesional. Profesional yang benar dia ahli dalam bidangnya. Itu yang benar tuh, ahli dalam bidangnya. Haleluya. Tadi saya katakan, cakap dalam pekerjaannya itu dalam bahasa Ibraninya disebutkan mahir. Saya tantang saudara mulai hari ini supaya jadi orang yang mahir, tidak tanggung-tanggung. Kalau kita tanggung-tanggung gak jadi apa-apa saudara. Saya mau katakan, karena itu kami mendorong kita tangkap kebenaran ini. Tadi saya katakan, engkau diciptakan untuk terbang tinggi. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tadi saya sudah kasih contoh. Keselamatan itu dia sudah tahu untuk menyelamatkan semua orang. Tapi tidak semua orang selamat. Orang yang selamat adalah orang yang mau percaya. Yang mau mengambil keputusan untuk percaya. Saya pastikan tidak ada kata terlambat. Lebih baik memulai daripada sama sekali tidak melakukannya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ada 4 hal yang saya mau bagikan. Bagaimana supaya jadi orang yang mahir. Ini orang yang mahir. Tadi saya senang kamu nyanyi This is the day itu ya. Hari ini keren banget gitu. Ya, kadang-kadang lagu lama itu enak juga ya. Apa tuh bahasa saya tuh garing gitu ya. Tahu garing, renyah gitu. Enak loh, lagu itu enak. Kamu pinter juga cari lagu. Pasti kamu karena kurang ide kamu tuh. Udah gak ada ide, Tuhan kasih ingat lagu itu gitu. Haleluya. Udah banyak lagu lama di sini, tapi gak pernah dikeluarin hari ini bagus loh, garing. Renyah gitu. Iya. Semuanya bisa nyanyi, nggak ada yang teksnya dia udah bisa. Ada 4 hal yang saya mau bagikan bagaimana kita jadi orang yang mahir. Ya, yang mahir tuh. Saya harap saudara ya nanti pulang ya naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Amin. Paling tidak terinspirasi. Paling tidak firman ini jadi rema bahwa hidup bukan nasib, hidup adalah pilihan. Kita nggak percaya nasib. Orang Kristen nggak percaya nasib karena penebusan Yesus sempurna bagi kita. Haleluya. Yang pertama, poin pertama, takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Jadi bagaimana kita jadi orang yang mahir? Pertama kita mesti takut akan Tuhan. Ya, kita baca aja ayatnya. Kita baca 3, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang mahir, tadi saya sudah bilang, emas bisa jatuh di got. Tapi
Kalau orang tahu itu emas, orang akan berebut mengambilnya. Karena tempatnya emas itu bukan di got. Emas punya kemuliaannya tersendiri. Haleluya. Nah tadi dikatakan dalam Amsal 22 ayat 29. Dikatakan dengan jelas di situ yang mahir. Ya, yang mahir. Yang cakap dalam pekerjaannya. Ya. Nah yang pertama adalah takut akan Tuhan. Nih. Mesti takut akan Tuhan. Apa hubungannya? Kita lihat dulu. Takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat yang ke-13. Ya, Amsal 8 ayat 13. Boleh ditampilin? Ambil ayat tidak ada di PowerPoint. Supaya nanti kita ngerti apa itu takut Tuhan. Ya. Ya, kita baca sama-sama 3 ya. Takut 3 ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi jelas. Jadi dia mesti berbeda dalam ya karakternya. Tidak seperti orang kebanyakan. Jadi bagaimana jadi orang yang mahir? Tadi saya katakan. Ya, bahasa Ibraninya mahir. Ya. Tadi saya katakan yang pertama takut akan Tuhan. Coba kembalikan pada poin yang pertama, takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan bukan ucapan, tapi perilaku. Ucapkan sama-sama, takut akan Tuhan bukan ucapan, tapi perilaku. Iya. Jadi ini kita perhatikan bukan ucapan tapi perilaku. Haleluya. Itu yang membuat saudara dan saya akhirnya berbeda. Saya pastikan Yusuf untuk jadi raja, dia tidak harus jadi orang Mesir. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya dong. Yusuf itu jadi raja tidak harus jadi orang Mesir. Biar kita nangkep nih. Tapi ada sesuatu perbedaan dalam hidupnya. Betul? Betul. Ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Daniel tidak harus jadi orang Babilonia. Tidak harus saudara. Saya mau katakan tidak harus jadi orang Babilonia. Tapi hidupnya berbeda. Ini yang penting kita tangkap. Jadi kalau tema ini, tema yang bagus yang diberikan kepada kita hari ini, ya saudara dan saya ingin ada di dalamnya, punya etos kerja di marketplace. Saya mau katakan, ingat ini, yang pertama saudara, untuk jadi orang yang mahir itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan ucapan, tapi perilaku. Tadi kan sudah dikatakan takut akan Tuhan awal dari segala pengetahuan. Haleluya. Saya mau dorong saudara, ayo ya kalau ini kebenarannya melangkahlah. Ambillah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga saudara dan saya mendapatkan promosi dari Tuhan. Dan janji Tuhan jadi milik bagian kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan kekristenan gak percaya nasib. Hidup bukan nasib, tapi hidup adalah pilihan. Waktu Yesus mati di kayu salib, salah satu tanda ajaib, tirai di bait Allah robek. Saudara tahu artinya kesempatan terbuka. Yang kedua tunggu ya. Kamu mahir soalnya. Cakap dalam pekerjaannya, ingat tuh. Cakap dalam pekerjaannya, dalam bahasa Ibraninya tuh mahir. Gitu. Ya, kamu udah mahir tuh. Yang kedua, tekun mendatangkan kualitas. Ya, coba ikutin apa yang saya katakan, tekun mendatangkan kualitas. Lihat saya ya, saya yakin tidak ada orang yang bodoh. Saya yakin 100% tidak ada orang yang bodoh. Ya,
Saudara boleh pakai teori apapun, tapi saya berkeyakinan tidak ada orang yang bodoh. Yang ada orang punya kapasitas. Ada kapasitas besar, ada kapasitas kecil. Saya nggak percaya ada orang bodoh. Yang ada yang saya percaya orang punya kapasitas. Ada kapasitas besar, ada kapasitas kecil. Untuk berhasil, ya saya, nggak harus kapasitasnya besar. Nggak harus. Haleluya. Kapasitas kecil juga bisa berhasil. Yang penting dia tekun. Amin. Amin. Iya. Jangan salah saudara. Karena itu jangan kutuki dirimu. Jangan salahkan siapa-siapa. Haleluya. Untuk berhasil tidak harus kapasitasnya besar. Kapasitas kecil juga bisa. Berdamailah dengan dirimu. Haleluya. Mustahil engkau berhasil kalau engkau tidak mau berdamai dengan dirimu. Untuk berhasil enggak harus kapasitasnya besar. Kapasitas kecil juga bisa. Asalkan dia mau tekun. Mahir nih. Kenapa dia bisa mahir? Percaya atau tidak? Dia orang yang tekun nih. Ya, haleluya. Saya mau tanya kamu jawab jujur, banyak yang denger nih. Ya, kok saya lihat sih kamu orang baik. Ya, kamu untuk bisa pimpin pujian begini bagus itu satu hari atau karena mau latihan? Latihan. Ya. Latihan, rajin latihan ya. Iya, saya mau katakan. Ayolah. Tadi saya katakan, ingat nih, untuk berhasil tidak harus kapasitasnya besar. Kadang-kadang kan kita salahkan diri kita. Ya, padahal kecil juga bisa asal tekun. Ya, kalau kita udah ahli dalam bidang kita, orang yang cari kita. Kita baca dulu ayatnya 3, ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ya. Ayo kita baca sama-sama 3 ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya. Saudara udah pernah lihat saya nyanyi sambil main keyboard? Udah belum? Saya mau tanya saudara. Saudara udah pernah lihat saya nyanyi sambil main keyboard belum? Hancur bener saudara. Iya. Bisa tapi nggak pinter. Kenapa nggak tekun? Nggak tekun. Coba tadi. Tadi. Siapa? Felix. Ya saya mau katakan bisa. Haleluya. Saya mau katakan. Tapi nggak bagus, kenapa nggak mau tekun? Haleluya. Kami mendorong setiap kita tangkap kebenaran ini. Tekun mendatangkan kualitas. Makin kau tekun, kualitasnya makin ada. Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga. Kita mau perjamuan soalnya. Yang ketiga, karya kita adalah gambaran diri kita. Ucapkan sama-sama, karya kita adalah gambaran diri kita. Ya, kerjamu menunjukkan siapa dirimu. Kalau mau tahu siapa orang itu, lihatlah kerjanya. Ya, karya kita menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Haleluya. Gak usah susah-susah. Kalau saudara mau lihat orang, lihatlah kerjanya. Itulah orang itu. Kita baca dulu. Ya, ayatnya. Kita baca Daniel 6 ayat 5 sampai 6. Kita baca ayat 3. Ya, maka berkatalah orang-orang itu. Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Mana lagi tuh ayatnya? Ayat 5-nya nggak ada, hilang.
Iya. Coba kasih tunjuk. Ambil saja ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6, Daniel 6 ayat 5 dan 6. Ini penting nih. Boleh? Iya, ayat 5-nya. Ya, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Mana? Lagi. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Keren banget saudara. Ya, tidak didapati. Kita kebanyakan saudara bukan tidak didapati, diketemukan. Ya, kebanyakan kita diketemukan. Hebat saudara. Jadi karyamu menunjukkan siapa dirimu. Haleluya. Gak perlu menjatuhkan orang lain supaya kita naik. Gak perlu saudara. Karyamu menunjukkan siapa dirimu. Kalau ini yang kita lakukan, saya terlalu percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Dikatakan dengan jelas, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan doakan terhadap dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Hebat. Haleluya. Yang terakhir. Yang kelima, yang keempat. Terus memperlengkapi diri. Ya, ini penting. Coba ikutin apa yang saya katakan. Kalau saya berhenti memperlengkapi diri, yang terjadi dalam hidup saya akan mentok. Ingat itu, kita akan mentok. Kalau mentok, dua hal akan terjadi. Kita ditinggal dan kita tertinggal. Karena itu, upgrade terus dirimu. Upgrade terus dirimu supaya up to date. Amin. Dalam bertuan yang benar ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tanggung jawab erat hubungannya dengan kapasitas. Makin kau bertanggung jawab, kapasitasmu makin diperlebar. Yang memang kau harus lakukan itu. Karena Alkitab katakan kalau kau butuh hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Karena Tuhan mau memperlengkapi setiap kita. Kalau ini ada dalam hidup kita, bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita di sore hari ini. Mari kita praktekkan kebenaran ini, etos kerja di marketplace. Saya berdoa biar kebenaran ini bukan jadi pengetahuan, tapi jadi rema dalam hidup kita. Tuhan panggil kita sesudah kita percaya Yesus, bukan hanya menunggu mati masuk surga, tapi Tuhan panggil kita untuk bersaksi dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Dan bersaksi yang paling efektif adalah dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you. Mari kita berdoa. Tanamkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biar firman ini jadi rema. Biar kami tidak membatasi Tuhan untuk mengangkat kami. Sehingga kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan menebus kami, ada maksud tujuannya bukan hanya untuk masuk ke sorga, tapi di tengah-tengah dunia kami jadi terang dan jadi garam. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengorbananmu
saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kalau ada di antara saudara yang belum menerima perjamuan kudus, bisa angkat tangan, nanti akan dibantu oleh Asher yang akan membawa ke tempat saudara duduk. Saudara yang terkasih, di tangan saudara ada ayat firman yang luar biasa. Mari kita baca dan renungkan saudara. Saya mendapat dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya berdoa agar setiap kita, keluarga-keluarga kita, semua sudah mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya melalui Yesuslah kita bisa menerima anugerah keselamatan. Dan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, firman Tuhan mengatakan kita perlu menerimanya dengan cara yang benar. Karena itu kita akan berdoa. Kalau Roh Kudus mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara terkasih akan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa, pakai waktu ini di hadapan Bapa di tempat ini, minta pengampunan. Dan biarlah kita masuk di dalam perjamuan kudus dengan hati yang benar di hadapan Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami diingatkan kembali dengan persekutuan bersama Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Dan upah dosa adalah maut, kematian kekal. Tetapi Yesus, Engkau datang ke dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau dikubur, Engkau bangkit pada hari ketiga, Engkau naik ke sorga dan menyiapkan tempat bagi kami. Dan Engkau akan datang segera Tuhan. Bapa, Engkau begitu mengasihi setiap kami. Engkau mengasihi Tuhan. Dan Engkau yang berfirman, setiap saudara dan saya, setiap kami yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Kami tidak akan binasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini kami memegang roti ini dan kami mengangkatnya di hadapan-Mu. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti itu dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi, percayakah saudara, roti yang di tangan saudara dan saya ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah di dalam nama Yesus.
Terima kasih ya Bapa. Di salib, Tuhan bukan hanya menebus dosa saudara dan saya, tapi di salib Dia menaruh sakit penyakit saudara dan saya pada Yesus yang sempurna. 1 Petrus 2 ayat 24 firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau ada di antara saudara yang saat ini datang dengan sakit penyakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Kalau lebih dari satu bagian, taruh tangan kananmu di dadamu. Atau mungkin saat ini engkau sedang bersyafaat untuk keluargamu yang sakit, untuk kekasih kerabatmu yang sakit. Bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau mengambil setiap sakit penyakit kami di kayu salib. Dan firman-Mu yang berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Saat ini kami terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Dan Tuhan, kami datang dengan iman percaya kepada Yesus. Oh haleluya Tuhan. Tuhan, cawan di tangan kami adalah peringatan akan darah Yesus. Engkau mencurahkan untuk menebus dosa kami. Darah anak domba Allah yang kudus. Kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami ditahirkan Tuhan. Dan melalui darah anak domba ini ya Tuhan, kami menerima anugerah keselamatan. And we don't want to take it for granted, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga telah mematahkan setiap kutuk-kutuk dalam kehidupan kami. Kutuk sakit, penyakit, kemiskinan, kehancuran Tuhan. Kutuk perceraian ya Tuhan. Segala yang tidak kudus dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan melalui darah Yesus, kami menerima pengampunan, kami menerima keselamatan, kami menerima pemulihan, kami menerima kesembuhan, kami menerima kuasa, mujizat, kemenangan. Mari kita angkat cawan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Kekasih Kristus, bukankah cawan ini yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Marilah kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita nyanyikan terima kasih Yesusku. Tetap dalam hadirat Tuhan ucapkan Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur. Mari kita mengangkat tangan kita ke hadapan
Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau kami boleh mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih untuk perjamuan kudus saat ini. Kami percaya Tuhan kami telah diampuni. Kami percaya Tuhan kami telah menerima berkat-berkat baru. Kami percaya Tuhan yang sakit telah disembuhkan. Engkau memberkati kesehatan setiap hamba-hambamu. Bahkan umur panjang, kebahagiaan ada atas setiap hamba-hambamu. Bahkan kami yang datang dengan kekhawatiran dan ketakutan, Tuhan, Engkau telah meneguhkan kami. Biarlah iman kami kuat, roh kami terus berkobar-kobar. Kerajinan, integritas, ketekunan menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa, Engkau memberkati setiap hamba-hambamu, setiap keluarga-keluarga daripada hambamu. Kami mengucap syukur untuk pelayanan daripada hambamu, Pastor Dr. Aras Siahaan. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Kemanapun hambamu ini pergi, ada penyertaan, sign and wonder daripada Tuhan. Sehingga banyak orang menerima berkat daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bulan Agustus adalah bulan berkat, bulan sukacita, bulan kemenangan. Kita semua yang terima di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan untuk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa memasukkan ke dalam amplop yang ada di kursi saudara. Saudara juga bisa scan QRIS atau juga menggesek di mesin edisi. Baik, sebelum memberi kita akan berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan dan kita sudah menunggangi darah dan tubuh Kristus lewat persembahan. Jadi kita akan memberikan persembahan seperti biasa. Ini bulan yang baru, bulan Agustus. Jadi kita ada dua persembahan, yang amplop putih untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung atau nasar atau apapun. Seperti biasanya kita setiap bulan memberikan donasi untuk pembangunan gereja, kurang lebih 22 kalau nggak salah di Indonesia. Dan mungkin minggu ke depan, minggu kedua kita akan memberikan donasi 150 juta untuk satu unit pembangunan gereja. Jadi itu antara lain kita berkontribusi dalam pembangunan gereja. Jadi kita akan memberi persembahan di amplop putih dan yang amplop merah ini seperti biasa rutin setiap minggunya. Baik, sebelum kita memberi persembahan, jadi atas nama jemaat dan pimpinan gereja GBI FIFA menyampaikan terima kasih buat Pak Ara Siahaan yang boleh menjadi saluran berkat bagi kita. Tuhan berkati dan maju terus dalam pelayanannya Pak. Sampai tua tetap setia di dalam Tuhan. Demikian juga dengan Pastor Monix. Terima kasih juga sudah melayani jemaat dengan perjamuan kudus ya. Baik, kita satu di dalam doa. Kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami. Dengan rasa syukur dan kerelaan hati kami berikan yang terbaik karena kami mengasihi Engkau. Dan doa persembahan syukur kami sebagaimana di Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan. Makanan perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Inilah persembahan kami, biarlah menjadi berkat dan dapat dikelola dengan benar supaya GBI FIFA dapat terus menjadi berkat. Dan inilah persembahan kami Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan dibuat berhasil, diberkati berlimpah-limpah dan menjadi saluran berkat, tidak terlilit utang dan tidak ditipu orang, tidak berkekurangan. Inilah persembahan syukur kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus sehingga biarlah menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Mari umat Tuhan yang percaya katakan amin. Selamat memberi, Tuhan berkati ya. Allah sumber doaku, Allah sumber doaku, Allah sumber doaku dan bagai sumber Allah.
kepada Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja ini? Jika ada boleh angkat tangan saudara, kami rindu menyambut saudara. Ada yang pertama kali hadir? Jangan malu-malu. Oh, oke, jemaat setia semua. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Baik saudara, jangan lupa follow Instagram gereja kita ya saudara. Silakan. Kita memiliki Instagram, saudara bisa lihat Instagram kita. Di situ ada informasi seputar kegiatan gereja atau informasi jam-jam ibadah kita, dan juga ada pembagian firman renungan dari gembala kita ya. Instagramnya viva.plaza Indonesia. Dan juga kita memiliki YouTube, saudara silakan di subscribe. Dan saudara bisa nanti ikut ibadah lagi. PPW yang hari ini saudara bisa ikut lagi ibadah di rumah nanti malam. Mungkin saudara malam belum bisa tidur, saudara buka lagi YouTube kita. Saudara bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman yang disampaikan oleh hambanya lagi di rumah ya. Jangan lupa silakan share kepada keluarga mungkin yang tidak dapat ibadah secara onsite supaya bisa ikut ibadah di rumah ya. Kita memiliki ibadah anak saudara, ada 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama jam 11, ibadah yang kedua jam 1 siang. Buat Bapak Ibu yang memiliki anak, bawa mereka ke tempat ini, bawa mereka ke gereja ini supaya mereka bisa sama-sama ibadah supaya dan mereka juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Jadwal pembicara Minggu 9 Agustus 2026, ibadah yang pertama dilayani oleh Evangelis Haryanto Kandani. Ibadah yang kedua dilayani Pastor Eli Kurniawati. Ibadah yang ketiga dilayani oleh Pastor Rubin Adi. Dan ibadah yang terakhir dilayani oleh Pastor Tamara Geraldine. Puji Tuhan. Seandainya kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur, kami sangat bersyukur Engkau hadir bersama-sama kami. Tuhan, terima kasih kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan. Kiranya itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menuntun kami, yang membawa kami, yang menarik kami lebih lagi untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, yang tekun, yang rajin. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan, Yesus yang tekun Tuhan. Tuhan yang rajin, Tuhan yang bertanggung jawab. Biarlah kami, setiap kami, Victorious Family, menjadi pribadi-pribadi seperti Kristus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami ditempatkan. Untuk membawa dampak kerajaan Allah di mana kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, urapi kami. Dan saat ini kami berdoa untuk Bapak Gembala Senior Pastor Abraham Konrad Supit bersama Ibu Gembala, seluruh jajaran kepemimpinan, Pastor Imam dan tim yang ada pelayanan yang melayani baik pujian penyembahan, semua yang melayani Asyir Multimedia dari pagi sampai malam Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah sukacita melayani Engkau dan melayani jiwa-jiwa. Tuhan, Engkau juga memberkati jemaat-Mu ya Tuhan beserta keluarga. Semua mengalami Tuhan.
Terima kasih Bapa. Dan kembali Tuhan kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang setia, Pastor Aras Yahaan Tuhan. Engkau yang menuntun, Engkau yang memegang tangannya Tuhan, Engkau yang berjalan di depannya. Kau lindungi hamba-Mu beserta seluruh keluarga. Pakai terus lebih lagi ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini ya Tuhan kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dibukalah tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pernikahanmu. Tuhan memberkati usaha, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu. Doa-doamu Tuhan dengar, Tuhan berperkara dan Tuhan mendatangkan jawaban pertolongan yang tidak pernah terlambat. Selama engkau berjalan di jalan-jalan Tuhan, Tuhan akan membawa engkau terus naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat-berkat yang terbaik, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus berlimpah-limpah dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa menolong, menghibur, mengurapi dan memimpin setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, ya Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Kita yang percaya telah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.